Jadi jadi menurut Pak Ade itu efektif mana Pak sebetulnya kalau kita ETAPS atau SAP? Oh, gini, pertanyaan yang sangat baik. Saya workshop, saya tetap desain pakai ini. Menurut saya, etap segmentasinya untuk high rise building. Kita bisa lihat ikon Hmm. etap sini ya. Ini kan gedung Iya. tertinggi di dunia ya. Yang nomor berapa gitulah, saya lupa. Ini kan ikon ikon gedung tertinggi di dunia yang urutan teratas dan dia didesain pakai ITEPS. Termasuk Burj Khalifa, ya kan? Burj Khalifa itu di mana? Di Qatar ya? Qatar apa Arab Hmm. ya? Nah, itu juga didesain pakai etaps. Jadi kalau kita buka etaps itu background background log background loadingnya itu eh apa namanya gedung-gedung tinggi, itulah gedung-gedung tinggi yang pernah dibantu perhitungannya pakai etaps. Jadi segmentasinya etaps ini pakai untuk high rise. Ada wall, ada untuk ruang lift, ada selain drywall, ada komposit. Nah, komposit itu di gedung bertingkat, ya kan? Tapi kalau Hmm. untuk kenapa saya buka sub, saya lebih enak jelaskannya pakai template yang sudah ada di sini. Kalau contohnya bikin modul, modul yang irregular, platform gitu ya kan, itu enaknya pakai sub 2000. Pakai bikin simple beam. Hmm. Nah, simple beam kita misalkan analisa mau kasus sederhana. Nah, itu enak pakai sub 2000 gitu. Hmm. Oke, oke Pak. Padahal Makasih Pak. dua-duanya itu sama-sama ini ya, sama-sama program untuk mekanika teknik ya kan. Nah, Iya, betul. bedanya etaps ada fitur detailing. Nah, itu doang. Tapi sayangnya percuma bisa detailing tapi nggak bisa ekspor. Buat apa kan tanggung di situ Ya. ya kan. Padahal kayak Hmm. Start Pro itu bisa bisa detailing, bisa diekspor detailingnya, bisa keluar potongan-potongan connectionnya. Wah, itu keren sekali itu. Termasuk Sun Pro dulu Pak ya. Ah, Sans Pro yang ini ya Pak ya, produk produk kita kan, Lokal lokal Bandung ya. kita kan. Nah, Hmm. Hmm. termasuk touch ini kan lucu ya, Trimble dulu yang melirik, padahal dari dulu engineer pakai Excel semua. Kenapa mereka nggak tuangkan dalam bentuk eh, program gitu ya kan? Ah, Iya. Oke Pak, makasih Pak. ya sama-sama Pak. Nah ini kita bisa lihat beberapa template bawaan. Inilah kalau misalkan kita ketemu kasus kasus seperti ini, bagusnya di sini. Bagusnya di apa namanya? Di sub 2000. Sedangkan kalau di ETABS itu kayaknya jembatan ada ya di sini. Nggak usah new. Section-section yang aneh, kayak yang kemarin pernah ditanyakan Castellated, ya kan? Itu ada pilihannya di sini. Dan Castellated itu hanya di high rise. Jarang sekali di. Nah ini, membuat truss, membuat simple beam, ini enak di sini. Membuat objek solid, membuat tangki, saya pernah bikin tutorialnya di YouTube ya, pakai cell ini, bikin tangki storage. Nah gini. Terus ini tutupnya spherical dome ya, gini. Terus seperti bikin tower. Nah, ini atap, ini tower. Nah, yang yang irregular irregular gini enak pakai ini. Tapi kalau kita bicara soal lantai, berarti kan high rise, gedung bertingkat, lantai, bahasanya story, itu segmentasinya etaps. Tapi etap sebenarnya juga bisa modelkan ini juga, tower tadi gitu kan. Modelkan, bahkan kita modelkan yang irregular terus kita import ke etap sama-sama bisa. Jadi menurut saya fiturnya lebih lengkap etaps. Jadi kalau kita tahunya AutoCAD, AutoCAD itu yang dasar, etaps itu seperti Revit-nya, produknya Autodesk yang lebih lengkap.
gitu. Hmm. Lebih lengkap ininya. Terus kita define itu banyak ya. Kemarin Bapak ya yang tanya Castellated ya? Iya, Pak. Oh, ini Karena kan apa? sekarang juga kalau saya lihat ada beberapa, kemarin kebetulan ada kerjaan, Ya, mereka rata-rata untuk workshop, ya. untuk itu sudah Nah, ini mulai di sini pakai ada Castellet. definisi deck ya. Ada definisi deck, ada definisi wall. Kalau di SAP 2000, wallnya itu ya pakai area, gitu kan. Hmm. eh Terus brace-nya di sini auto, tapi kalau di SAP 2000 kayaknya ya draw manual, gitu kan. Tendon, oh, di SAP 2000 ada ya. Add new. Nah, ini gear apa bentuk girder gini kan? Ini kan untuk balok jembatan ya, Iya. sama composite. Ini kan nggak ada di SAP 2000. Non prismatic, ini SAP 2000 saya lupa ini ada atau nggak non prismatic ini. Seingat saya SAP 2000 bisa juga. Non prismatic itu tahu nggak yang nguncup itu baloknya, baloknya makin ke tengah makin kecil gitu karena momennya dia dipusatkan di join antara kolom Iya. sama rafter. Ternyata di sini ada pilihan castellated. Nah ini, steel castellated. Tapi yang kemarin saya jelaskan itu cara yang saya amalkan. Nah, ini misalkan castellated eh, dari 400 200 ya. Dari 400 ke 200 jadi 600. Kita ganti castellated. Nah, ini beam yang atas. Beam yang atas 400 200, beam yang bawah 400 200. Wah, ini yang saya nggak ketemu kemarin eh, bikin ininya. Hole hole apa lubang lubang lebahnya ini. Ini nggak bisa Iya. Iya. ngarang. Ini ada ketentuannya ini. Tahu kan? Dia tidak boleh dari sekian derajat bentuknya. Hmm. Nah, ini yang saya belum ketemu. 63 degrees. Oke, berarti kita coba 150 sama nggak? Nggak bisa. Kamu nggak bisa buat lubang segini lah. Ini yang kita nggak tahu formulanya, ya kan? Kita Iya. kan bikinnya Iya. kan ya terserah kita, kita mau tinggi berapa gitu kan? Nah, Iya. spacing yang kemarin saya tunjukkan tuh kan saya ngarang-ngarang sendiri dan saya cari di internet juga ketentuan untuk rumusan itu nggak baku gitu. Satu lagi Pak yang mau saya tanyakan, Ya, sebetulnya saya penasaran kan, saya pernah punya dapat kasus heeh. crane, Crane, overhead overhead crane, crane, ya. heeh. Kemudian dia mau meningkatkan kapasitasnya. Artinya misalnya tadinya 2 kali 5 ton, dia mau meningkatkan jadi dua Saya, kali saya 10 ton. oke. Kemudian girdernya itu, eh, mau nggak mau saya harus kasih semacam plat di bawah Hmm. ininya Pak, di bawah girdernya itu. Itu cara nambahkannya di apa, properties gimana ya Pak ya? Plat di bawah girder. Iya, Tunggu, tunggu, tunggu. girdernya berupa Tadi overhead crane-nya Bapak tambah kapasitas ya? Berapa kali lipat? ya, artinya tadi, eh, lima 2 kali 5, jadi 2 kali 10 katakanlah seperti itu. Nah, Oh, sebetulnya girdernya itu terbuat dari IWF. Jadi heeh, dia berjalan di, eh, apa namanya, di web bagian bawah. heeh. Dia ke kanan dan ke kiri. Kok Kemudian, di WEM di flank maksudnya? ya sorry, di flank Ah, bagian bawah.
Ah. Nah, kemudian supaya dia lebih kaku, saya tambahkan Oh, jadi shift shift macam working load-nya Bapak pengen tambah, jadi mau ya, ditambah plat di situ. iya di bawah flanknya itu. Oke, jadi yang dianalisa sebenarnya girdernya kan, bukan Iya, bukan ininya kan, bukan kolomnya. Saya pikir ya, mau ganti gear apa overhead yang lebih besar, harusnya kan kita concernnya kan ke kolom nih, kolomnya yang tambah besar kan. Saya ya. pernah Pada lihat, akhirnya kolomnya membesar ya, Pak. saya pernah lihat itu di mana ya? Bisa nambah plat di situ. Ntar, ntar, coba add new. Opsi terakhir kalau kita nggak nemu yang Bapak mau ya, itu Hmm, opsi terakhirnya nanti di section designer. Cara gampangnya gini aja, misalkan eh bottom flank extra gitu ya. ya. Ya udah, kita pakai profil yang ada misalkan. Kan ini Oh, beda ini. Top top flanknya 25 ya kan? Bottom flanknya hmm. 25. Ya udah ini Itu ganti ikan aja jadi tebalkan. 50. Ah, Oke. gini. Terus dengan begini kita hanya mengandalkan karena itu tidak ada di text. Saya biasanya gini kalau nggak ada di text. Ini saya close. Kalau nggak ada di text, saya ngandalkan desain dari sini. Tapi saya nggak ngerekomendasikan ini. Tapi karena udah nggak ada lagi, mentok di text nggak ada, saya harus harus pakai itu. Jadi kita hanya eh me- mereview lendutan maksimal yang terjadi. Kan baja kan begitu ya. Defleksi Ya, yang terjadi maksimal berapa, di etap kita kita lihat berapa, ya udah defleksi maksimal yang diizinkan berapa. Bentang dibagi ada beberapa koefisien ya kan, ada dibagi 180, ada dibagi 200, ada dibagi 240, ada yang nulis ya, 250, ada yang dibagi 300. Semakin tinggi pembaginya kan berarti semakin tight eh, ya, apa requirementnya. ya. Tunggu kok lama ini Oh. desainnya. Setelah Tapi ya analisis, masuk akal Pak yang Bapak Bapak bilang itu. Jadi kita ah, menambahkan tebal flank bawah ah, ya. ah. Nah ini kita main still still design star 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 design or check ya kan. Nah, tapi ini nggak saya ganti profil yang tadi. Lalu klik kanan, Hmm. eh, kita klik detail. Ini ada angka deflection tadi ya. Kita lihat deflectionnya. Kita nggak usah main rasio, lihat angkanya aja. Oh, dia pun bisa bikin limit ini. Defleksi yang terjadi 83 mili, batasnya. Nah, ini oke oke oke, oke. Tapi ketika total load limitnya Hmm. sekian, nah dia mengatakan not oke, oke. Berarti nggak bisa pakai profil yang ini, gitu kan? Hmm. Desain kita ini baru preliminary kemarin ya. Oh, ini percobaan ya, kan Cobaan kemarin Pak. apa castellated beam ya. Honeycomb. Ya, Padahal kita ya, kan kemarin pakai 500-200 ya, atau 600 kemarin ya ya. di latihan kan. Nah, Ya. makanya ini jadi nggak oke di situ. Nah, udah Hmm. ini aja, ini kan bisa dijadikan report nih, bahwa hasil Ya, perhitungan etap defleksinya oke gitu ya kan. Iya udah, ya. ini bisa dijadikan report ini. Ini report per elemen gitu ya kan. Nah, terus tadi saya lanjutkan tentang definisi yang manual tadi. Saya akan buat contoh kasus misalkan mentok nih. Kita bisa full, kita bisa leluasa kreasinya dari section designer. Add new property, section designer. Tadi apa kasusnya? Penebalan flank. Pasti kan untuk bisa ngelas kan flanknya nggak nggak sama lebar kan biasanya kan, betul Ya, nggak?
flagnya dibuat lebih kecil supaya ada Kecil, space untuk terus well kan. kelas. Ah, ah. Ya. Ini misalkan budget 37, General Steel Section, Section Designer. Nah, ini contoh, sisanya bisa explore sendiri ya. Kita mau masukkan profil dasar ini ya. Nah, draw steel. Ini mau steel apa? Kemarin kan saya Hmm. bikin bracingnya bisa pakai ini di sub 2000 karena di sub 2000 nggak bisa tentukan rod, define rod. Jadi Hmm. bisa desain, dan kita import itu nggak ada besi bulat gini. Yang ada besi siku, besi holo, pipa. Nah, akhirnya draw ini pakai section designer kalau mau bikin tali angin. Ini draw E section. Nah, udah jadi. Terus, nah ini ada plat, ya kan? Kita draw plat lagi nih. Eh, gimana sih? Nah, cuman susahnya ini, susahnya di sini kita main propertiesnya ini harus pinter. Dia nggak kayak main Corel Draw sih. Coba, nah, nggak bisa nggak bisa digeser-geser. Kita maunya geser-geser ya. Nah, pakai pakai keyboard pun nggak bisa. Jadi kita harus eh, ini misalkan tadi di 0,0 ya, senternya di 0,0. Terus ini topnya, hignya 600. Anggap saja ini minus 300 di sini. Nah, ini tebak-tebakan nih jadinya. Terus ini kita lihat platnya. Platnya, jadi kita mau tebak koordinatnya nih. Senternya harusnya X-nya di 0. Oke. Nah, terus tadi ini minus 300. Kita lihat tebalnya, platnya plat 25. Bentar, biar gampang 20. Berarti 310 senternya dia, ya kan? Berarti Ya, minus 310. Begini. Semoga pas. Nah, tinggal lebar. tinggal lebarnya. Eh, ini BIM berapa tadi ini? 600 300. Oke, 300 ya. Ini misalkan buat 280 kali ya. Mana ini ya? 280. Ini eh, Ya, menurut ya. saya ini lebih lebih pas ini. Ah, Pastikan materialnya jangan beton, tetap itu. Ini kalau kita lihat, oh ternyata inersianya jadi tambah nih gitu. Saya nggak tahu inersia X apa inersia Y. Ini inersia total ya, Pak ya? Apa? Jadi inersia total ini berarti ya, Pak? Ya, ini langsung otomatis berdasarkan yang ini. Terus kalau kalau Oh, castellated pun ini berubah ini. Ini otomatis, perhitungan dia otomatis. Kita ya. nggak bisa ubah Oke. parameternya. Nah, Cuma kita belum ketemu yang lubangnya itu aja, Pak ya? mm, Untuk ini kan castellated. barang yang nggak ada di tabel, iya kan? Ya, Karena custom tadi. ya, ya, Nah, itulah. betul. Nah, kalau paham hitung-hitungan manual, sebenarnya kita cuma butuh angka ini aja nih, iya kan? Ya, Butuh ya. angka ini. Nah, cuman kalau saya ditanya, saya juga lupa pakai apa kemarin. Pakai S mana di 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 mata kuliah kan SW apa gitu kan? Nggak gini kodenya kan. Z, SX, Z, S, ZX gitu kan. Ah, ya, ya. oke, itu ya. Oke, oke. Lalu ada pertanyaan lain? Pak, permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, ya. Terkait balok ini misalkan kita kasusnya ini kayak di gedung, terus posisinya di lantai atas ya Pak, itu kan biasanya dibikin auditorium. Oh, Nah itu oh. kalau misalkan bentang balok, terus dia dikasih tendon ini gitu, apakah bisa dianalisis di etap ya Pak ya? Tendon ya. Iya, jadi kayak ditambahin tendon, Maksudnya jadi anu tangki air ya, tandon. Tendon iya maksudnya apa, kayak kabel? misalkan
tendon kayak balok girder gitu Pak. Kok saya nggak ini ya, nggak kebayang ya. Coba bisa ini nggak? Karena bentangnya besar mungkin Pak, jadi dia pakai tendon. Kayak ke Oh, pre pre-stresses itu ya, pre-stressed itu test ya. ya. Ya, Wah, itu pre-stressed itu kayaknya dia pakai spring ya kalau kayak gitu ya. Saya belum pernah sampai kasus serumit itu sih. Nah, di sini profil pre-stress juga nggak ada kan? Coba ada nggak pre-stressed? Ini lebih lengkap ininya daripada subdual kayaknya ini. yang konkret sebelah kanan itu Pak, nomor 4. Konkret yang sebelah kanan seperti huruf I. Nah, itu Pak. Ini Biasanya kan precast, gitu, precast bukan precast. pre-stressed. Biasanya ditambahin tendon yang kayak ginian ini. Gini, Iya, encase ini ya, bukan ya? Bukan ya. Balik lagi sebenarnya kalau mau yang begitu kan bisa di section designer sebenarnya, ya kan? Komposit. Oh, berarti di section designer itu kita bisa kayak desain terserah kita gitu ya Pak, bentuk-bentuknya Iya. gitu. Nah, cuman kalau bentuknya kayak girder-girder gitu ada nggak ini? Ini sebenarnya banyak custom ini. Ini mengizinkan untuk bisa bikin macam-macam sebenarnya. Cuman kreasinya itu yang harus diinikan, ya kan? Terus draw road gitu, ya kan? Eh, kok kecil sekali. Masalahnya gambarnya nggak kayak di Corel Draw gitu. Harusnya kayak Corel Draw gitu kan. Nah, kita tahunya tools kayak gitu. Eh, gitu. Atau begini, draw balok, di modelnya. Kemudian eh, tendon tadi kan sebenarnya hanya untuk menambah tegangan ya. Menambah tegangan, Hmm, fungsinya itu biar apa? Biar nggak lendut kan, makanya dia ditegangkan gitu ya. ya Pak, kayak biar kuat tariknya itu lebih besar. Kayaknya kompleks kalau di sini. Saya nggak kebayang Oh caranya iya itu. Pak. Ya kan? Kalaupun kita modelkan Iya. terpisah, itu kan reaksi tarik. Kalau itu kan justru bukan dia gaya tariknya, dia bukan analisa pakai gaya tarik. Dia malah dibuat supaya stres dia, ya kan? Tendonnya kan. Dia dikencangin supaya stres. Bukan kita desain kabel berapa supaya bisa menahan gaya tarik yang terjadi di balok. Bukan begitu kan, kebalik gitu. Saya nggak kebayang modelnya itu. Kalau yang begitu, agak kompleks itu. Oh iya Pak, baik Pak. Ya berarti mungkin bisa ini aja Pak. Yang penjelasan terkait lokal akses itu aja. Soalnya juga saya masih bingung gitu. Oh, oke. Tapi waktunya kurang 6 menit lagi. Ini saya tutup. Tunggu, kok ada yang ngechat ya. Izin bertanya, Pak. Maaf di luar topik. Apa Bapak punya tutor CSI detail? Oh, kalau dibuat kursus sebenarnya kayaknya terlalu singkat. Saya pernah buat videonya di YouTube. CSI detailing. Nah, ini nggak tahu compatibility-nya.
Untuk yang etaps versi 21 ini ada nggak? Saya harus cari dulu ini. Nah, ini saya pernah bikin videonya di YouTube CSI struktural, tapi versi detailingnya harus sesuai dengan versi etapsnya. Jadi kalau nggak sama versinya nggak bisa buka file etapsnya dia. Dia bisa dari etap, bisa dari sub 2000 CSI detailingnya. Nanti saya coba cari, semoga ketemu. Kalau ketemu mungkin bisa saya jadikan kurikulum tambahan ya, supaya detailingnya otomatis ya.